Bapak Mendagri atau yang mewakili, ya, Bapak Menkumham atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan serta anggota Komisi 1 DPR RI pada rapat hari ini Selasa 25 Februari 2020. Berdasarkan informasi dari Sekretariat, saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 8 fraksi. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka quorum telah terpenuhi. Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, sebagaimana amanat pasal 246 ayat 1 tata tertib DPR RI, perlu kita sepakati dahulu apakah rapat pada hari ini kita bersifat terbuka atau tertutup. Saya kira terbuka aja, Pak Menteri. Baik. Ya. Rapat pada hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan penjelasan dari pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Dan dapat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor R05-Pres-01-2020 tanggal 24 Januari 2020 telah menyampaikan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi kepada DPR RI dan telah menugaskan Bapak Menkominfo, Bapak Mendagri dan Bapak Menkumham untuk mewakili pemerintah membahas RUU tentang perlindungan data pribadi bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI. Selanjutnya, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi pada masa persidangan kedua tahun 2019-2020 tanggal 3 Februari 2020 telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas RUU tentang perlindungan data pribadi bersama-sama dengan pemerintah. Menindaklanjuti penugasan tersebut, rapat intern Komisi 1 DPR RI tanggal 10 Februari 2020 memutuskan untuk segera membahas RUU tentang perlindungan data pribadi bersama-sama dengan pemerintah. Untuk itu, pada hari ini Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka mendengarkan penjelasan pemerintah mengenai RUU tentang perlindungan data pribadi. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Menkominfo untuk menyampaikan penjelasan pemerintah mengenai RUU tentang perlindungan data pribadi tersebut. Waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Menteri Kumham dan Menteri Dalam Negeri. Izinkan saya untuk mewakili Presiden dan wakil kita sekalian menyampaikan penjelasan pemerintah. Penjelasan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi Jakarta 25 Februari 2020. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat kerja antara pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dalam rangka penyampaian penjelasan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dalam kurung RUU Perlindungan Data Pribadi. Sebagaimana diketahui bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat nomor R05-Pres-01-2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir dalam sistem hukum Indonesia.
Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, RUU ini disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan membutuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Indonesia saat ini telah memasukkan era digital dan industri 4.0. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencapai 47,69% dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa. Dan bahkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pelanggan internet diperkirakan menjadi 64,8% dari penduduk Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa. Pertumbuhan pengguna internet tersebut diiringi dengan banyak munculnya perusahaan teknologi yang memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pemrosesan dan pertukaran yang memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dan tidak terbatas pada transaksi ekonomi, perdagangan secara daring, dan penegakan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat, komprehensif untuk memastikan perlindungan data pribadi secara memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar negeri, telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat, secara khusus pemilik data. Kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi di Indonesia antara lain dalam bentuk jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, penipuan lainnya yang menggunakan data pribadi milik orang lain. Kasus-kasus ini hanyalah fenomena puncak gunung es dan masih banyak kasus lain yang belum teridentifikasi. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran pemilik data pribadi yang dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktek penyalahgunaan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas. Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sudah diatur secara sektoral dan parsial yang tersebar di 31 perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Telekomunikasi. Namun, peraturan perundang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Undang-undang yang komprehensif tersebut diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan,
pengaturan, dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang akan kita hasilkan ini. Undang-undang ini merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dunia internasional telah melihat urgensi pengaturan pelindungan data pribadi, baik secara nasional maupun regional. Saat ini setidaknya terdapat 132 negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi bagi warga negaranya. Di ASEAN sendiri, beberapa negara juga setidaknya 4 telah memiliki aturan khusus yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Seperti misalnya Malaysia pada tahun 2010, Singapura pada tahun 2012, Filipina pada tahun 2012, dan Thailand pada tahun 2019. Apabila undang-undang ini kita hasilkan, maka Indonesia akan menjadi negara kelima di ASEAN yang mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi dan 100 ke 133 di dunia. Perlindungan data pribadi di banyak negara menekankan pada pengaturan mengenai jangkauan keberlakuan yang ekstrateritorial, pembagian jenis data pribadi, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak pemilik data pribadi, syarat sah pemrosesan data pribadi, dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi juga memuat aspek-aspek penting pengaturan perlindungan data pribadi yang termaktub dalam peraturan perlindungan data pribadi di berbagai negara dan telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait di berbagai sektor. Dengan demikian, pemerintah berpendapat RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia serta mengatur pemrosesan data pribadi baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, hadirin yang berbahagia. RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan dan pertahanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. RUU ini memiliki jangkauan yang mencakup perbuatan hukum yang dilakukan di Indonesia dan di luar wilayah yurisdiksi nasional Indonesia yang memiliki akibat hukum di dalam wilayah Indonesia atau berdampak pada warga negara Indonesia. Secara umum, lingkup pengaturan RUU Perlindungan Data Pribadi ini berlaku untuk sektor publik, pemerintah, dan sektor privat, perorangan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang 1. Jenis data pribadi, 2. Hak pemilik data pribadi, 3. Pemrosesan data pribadi, 4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, 5. Transfer data pribadi, 6. Sanksi administratif, 7. Larangan dalam penggunaan data pribadi, 8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, 9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara, 10. Kerjasama internasional, 11. Peran pemerintah dan masyarakat, dan yang ke-12 ketentuan pidana. Dalam RUU ini data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi yang bersifat umum antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan dengan mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain mencakup data biometrik, data genetika, data kesehatan, dan data keuangan pribadi maupun data lainnya yang spesifik. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip antara lain. Pertama,
Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan. Kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan atau kehilangan data pribadi. Keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, data breach, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi. Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi, right to erasure, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang hak-hak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Pemilik data pribadi selaku subjek data memiliki hak antara lain, hak untuk meminta informasi, hak untuk melengkapi, mengakses, memperbarui, dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi miliknya. Tiga, hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan atau memusnahkan data pribadi miliknya, right to erasure. Empat, hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan. 5. Hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan profiling. 6. Hak terkait penundaan atau pembatasan pemrosesan. Dan 7. Hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi. Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, pengendali data pribadi bertanggung jawab atas segala pemrosesan data pribadi. Di lain pihak, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Lingkup kewajiban baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama, seperti 1. Menjaga kerahasiaan data pribadi, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, termasuk menjaga data pribadi diakses secara tidak sah. 3. Melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi. 4. Melakukan perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi. Dan 5. Menjamin akurasi, kelengkapan, perbaikan, dan konsistensi data pribadi. Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan 1. Persetujuan yang sah. Sekali lagi, persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi. Saya ulangi, 1. Persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi. 2. Pemenuhan kewajiban perjanjian. 3. Pemenuhan kewajiban hukum. 4. Pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah, vital interest pemilik data pribadi. 5. Pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum dan atau 7. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya yang diatur sesuai undang-undang. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, hadirin sidang yang berbahagia, untuk memastikan efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi, RUU ini juga mengatur sanksi administratif, sanksi pidana, dan ganti rugi berdasarkan penyelesaian sengketa perdata. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian ganti kerugian pemrosesan, penghapusan pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan atau denda administratif.
sanksi pidana ditujukan terhadap penyalahgunaan data pribadi, dan penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak. Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Demikian penjelasan pemerintah mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini dalam memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia, besar harapan kami kiranya RUU ini dapat segera dibahas bersama pemerintah dan mendapat persetujuan bersama dari DPR RI. Atas perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih berlimpah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, saya Joni G. Plate. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menkominfo. Apakah ada tambahan dari yang lainnya? Oh, cukup ya. Selanjutnya kami ingin menyerahkan pendapat pemerintah langsung kepada pimpinan Komisi 1 DPR RI. Dapat kami sampaikan? Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Menkominfo. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari yang terhormat Ibu dan Bapak. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih pimpinan. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah mempresentasikan substansi dari RUU PDP ini. Bapak Menteri yang saya hormati beserta jajaran, ada pertanyaan tentang, ini kan paket undang-undang Omnibus Law Pak. Jadi ada cipta kerja, kemudian perpajakan, termasuk di dalam sini adalah perlindungan data pribadi, dan satu lagi ibu kota negara. Nah yang pertanyaan kami Pak, karena kami juga di Balek begitu, apakah ini dalam pembahasannya akan paralel, ataukah bagaimana? Ataukah siapa yang cepat selesai ya sudah begitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini saya baca pasal di salah satu pasal yaitu pasal 16 ayat 2 Pak. Di situ disebutkan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara begitu. Jadi maksudnya apakah kalau negara mempergunakan data pribadi ini untuk kepentingan umum tidak ada sanksi apa-apa atau bagaimana begitu? Itu saja dua dari saya. Terima kasih. Saya kira langsung ditanggapi aja Pak Menteri. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Nurul Arifin. Ini saya kira menjadi pertanyaan pertama dalam pembahasan legislasi di Indonesia. Karena ini terkait dengan surpres pertama kabinet ini ke DPR RI terkait dengan proses legislasi. Kami harapkan surpres pertama ini juga menghasilkan undang-undang pertama di kabinet ini tentu. Kalau ditanya harapannya itu. Apakah ini nanti akan dibahas secara paralel atau secara sequence, tentu itu sangat tergantung kepada DPR RI dalam mengatur jadwalnya. Ya kalau ditanya pada kami, maka semua undang-undang yang disiapkan, setidaknya 2 yang sudah disampaikan oleh Presiden melalui surpresnya ke DPR RI adalah undang-undang yang sangat urgent yang dibutuhkan oleh bangsa ini saat ini. Omnibus Law juga pasti begitu pentingnya terkait dengan cipta kerja dan peluang
membuka ruang investasi bagi kepentingan perekonomian nasional Indonesia, dan undang-undang RUU ini adalah terkait dengan perlindungan terhadap negara dan kepada keamanan negara dan kepada warga negaranya. Yang mana yang kalau dilihat dari sequence, maka kita termasuk salah satu negara ya yang belum bisa menyiapkannya ini dengan tepat pada saat sudah 132 negara lainnya di dunia menyiapkan undang-undangnya. Jadi tentu kami berharap dengan ini ditandatangani sebagai surprise yang pertama, tentu juga ini menjadi komitmen pemerintah yang kuat bahwa ini dibutuhkan untuk kita selesaikan. Saya tentu ya berharap DPR RI bisa mempunyai waktu yang cukup, yang ini bisa dilakukan secara simultan ya, sebagaimana proses undang-undang MD3 atau undang-undang pembentukan perundang-undangan yang ada di DPR RI. Ya begitu Bu, kalau bisa tiga-tiganya paralel, alhamdulillah, lebih mantap lagi. Terkait dengan substansi pasal per pasal, barangkali itu nanti kita akan membahas dan membicarakannya setelah terbentuk panja masing-masing, baik panja pemerintah maupun panja Komisi 1. Ya, namun dapat saya sampaikan di sini 3 substansi yang menjadi perhatian penting kita adalah yang pertama terkait dengan data sovereignty, defense dan security negara. Yang kedua, perlindungan terhadap data owner atau pemilik data, dan yang ketiga kemudahan bagi pengguna data atau data users ya tepat waktu, akurat dan terverifikasi datanya. Itu barangkali 3 substansi yang akan menjadi perhatian kita. Substansi krusial pasti ada di dalamnya, termasuk di antaranya data flow. Data flow yang menjadi perhatian saat ini adalah cross border data flow. Cross border data flow ini harus dibicarakan baik di tingkat bilateral di antara negara-negara, 2 negara bersahabat, maupun secara multilateral di mana dibutuhkan suatu protokol ya yang bisa diterima di tingkat United Nations. Yang hingga hari ini belum ada protokol yang mengatur cross border data flow di tingkat multilateral PBB. Demikian halnya pada saat nanti di mana kita telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, tentu pada saat itulah nanti kita bisa membuat perjanjian-perjanjian bilateral antar kedua negara yang bentuknya lebih resiprokal terkait dengan kebutuhan data flow cross border atau lintas batas negara. Saya kira itu secara umum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memuaskan Ibu Nurul Arifin. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Mengingat Pak Menteri akan ada rapat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, mungkin pertanyaan kita batasi. Pak singkat aja. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pimpinan, teman-teman anggota DPR, Pak Menteri, sahabat saya yang terbaik, dan para jajaran yang saya cintai. Karena diminta cepat, jadi ada 2 hal yang menjadi pemikiran saya untuk mendapatkan gambaran sedikit pada forum ini. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan terhadap perlindungan data pribadi, terutama menyangkut terkait dengan kasus-kasus penyidikan, dan kita tahu di Indonesia tidak semuanya kasus-kasus itu resmi. Tidak semuanya resmi. Jadi pengambilan data, misalnya data nasabah di bank dan sebagainya oleh bisa saja oknum, bisa saja atasnamakan institusi atau peraturan, tetapi apa yang bisa dilakukan kira-kira dengan undang-undang ini nanti. Sejauh mana undang-undang ini bisa mencegah itu, karena itu sangat berbahaya. Orang bisa sekarang ini kan bukan menjadi rahasia umum. Data pribadi soal keuangan kita misalnya atau soal apa saja itu gampang diterobos dengan dalih apapun. Andai kita berasumsi tidak resmi tapi atas nama misalnya penegak hukum, gimana? Itu satu. Yang kedua, sejauh mana pemerintah menyiapkan teknologi untuk menjawab tantangan pencurian data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar misalnya. Kita lihat kasus Facebook misalnya di Amerika dan sebagainya, saya kira pasti akan terjadi.
karena perusahaan-perusahaan besar ini memiliki kecanggihan lebih kuat dan saya bukan pesimis atau tidak percaya, tetapi saya hanya ingin tahu kesiapan kita. Karena undang-undang ini nanti kalau sudah jadi harus dibarengi oleh kemampuan kita dalam hal menyiapkan teknologinya. Karena mengandalkan misalnya hanya kerjasama dengan antar negara misalnya atau dengan PBB itu tidak cukup. Tetapi ini teknologi, kita harus canggih-canggihan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Karding. Kalau begitu saya lanjutkan dulu ke Mas Farhan. Dan terakhir Pak Aditya. Pak Willy. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri beserta seluruh jajaran juga Bapak-Bapak dan Ibu dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri. Ini mungkin akan menjadi bahan diskusi kita nanti, tapi memang di dalam PDP ini ada beberapa definisi yang menjadi kata kunci. Salah satunya yang perlu nanti kita diskusikan adalah mengenai definisi mengenai general personal data versus specific personal data. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat menarik tentu nantinya. Ditambah lagi dengan mengenai penggunaan data itu sendiri menyangkut Dukcapil dan data perbankan. Bahwa KYC dan Dukcapil sekarang sudah kawin, kita sih happy-happy aja, apalagi sejak tahun 2017 kalau tidak salah. Kalau kita buka rekening di BRI itu, saya cukup tap KTP aja, maka data saya udah langsung masuk gitu. Nah, tapi begitu baca PDP, wah ini sebuah punya potensi pelanggaran yang sangat berat gitu. Nah jadi saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ini salah satu topik penting juga tentang bagaimana kita memanfaatkan data tersebut, khususnya data Dukcapil. Dan juga akan sangat menarik apabila kita nanti juga bisa melihat perspektif politik di 2024, bagaimana para kandidat politik 2024 memanfaatkan Dukcapil. Karena seperti kita tahu, ketika kita melakukan kampanye canvassing dalam strategi berkampanye politik, kita mengambil data tersebut. Nah, saya harapkan nanti di PDP akan ada hukum seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Farhan. Berikutnya mungkin mudah-mudahan ini yang terakhir, Mas Willy Aditya. Terima kasih pimpinan. Singkat saja Pak Menteri dan jajaran. Satu, bagaimana di dalam RUU PDP ini kita berbicara tentang relasi state dengan korporasi Pak Menteri. Google, Facebook seperti apa yang ditandaskan sebelumnya. Kita harus mengatur itu, jangan kemudian apa organ negara yang akan didelegasikan pada proses itu. Yang kedua Pak Menteri, terkait karena Pak Menteri tadi menyinggung tentang isu national security, di mana batasan kemudian ini tidak terjadi abuse of power gitu. Bagaimana negara sewaktu-waktu bisa memanfaatkan data warga negara untuk kepentingan tertentu. Nah batasannya apakah itu diperlukan sebagai sebuah lembaga independen yang menyeimbangi itu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy. Dan dipersilakan kepada Pak Menteri untuk menanggapinya. Baik, terima kasih pimpinan. Ini pertanyaan sudah masuk ke Bisa substansi. saya daftar satu terakhir. Oke, silakan. Ya. Satu lagi Pak Menteri. Pimpinan dan Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hemat kami, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri sudah cukup bagus. Artinya sudah terwadahi mewakili Presiden. Nah, tinggal kita nanti dimohon kehadirannya untuk membahas pasal-pasal itu lebih intens lagi, masuk ke substansi. Hari ini saya kira ini bagian dari prosedur menyampaikan ampres itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak TB. Kami kembalikan ke Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin. Tepat sekali itu. Alhamdulillah ya. Baik, namun demikian karena ini rapat resmi kita, ada beberapa yang kita address. Sebagian terbesar dari yang disampaikan ini menyangkut substansi pembahasan yang memang harus perlu mendapat respons secara politik oleh DPR pada saat pembahasan nanti di panja-panja.
Ya, tetapi beberapa hal yang kira-kira untuk garis besar bisa kita sampaikan. Karena ini bukan kepentingan pemerintah semata, bukan kepentingan lembaga negara semata, tetapi ini kepentingan seluruh bangsa kita. Ya. Yang pertama bisa saya sampaikan, ya Pak Abdul Qadir Karding, sahabat saya yang sangat terhormat. Ya. Betul sekali, secara teknologi, ya kalau kita mau jujur menyampaikan, dengan tersedianya kuantum prosesor, ya, dengan tersedianya kuantum prosesor saat ini, ya, maka bisa saya sampaikan, ya, prosesor, super prosesor saat ini yang punya kemampuan memproses sampai dengan 10.000 tahun dapat digantikan oleh kuantum prosesor dalam 200 menit. Dengan kata lain, rumitnya satu processing di dunia ini, ada negara yang sudah menguasai sangat jauh di depan. Ya, oleh karenanya, secara teknologi apabila kita ingin menyaingi itu, kita tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun demikian, ya, kita perlu mempunyai perlindungan lain selain dari adaptasi dan penyesuaian kita terhadap teknologi melalui legislasi yang membatasi. Ibaratnya, ya, Bapak boleh mengetahui data saya, tetapi apakah Bapak mempunyai hak menggunakan data saya? Kita membatasi, yang pertama sedapat mungkin untuk tidak diketahui, yang kedua kalau sampai itu diketahui tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakannya. Makanya saya tadi menekankan berulang-ulang kali akan pentingnya konsen, pentingnya persetujuan dari pemilik data, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri apalagi. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan sistem. Yang pasti setelah undang-undang ini ada, yang menjadi penting adalah adanya integrated data center. Bagaimana untuk mengelola data itu? Sebagai informasi awal saja kepada anggota pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat, saat ini Indonesia, pemerintah Indonesia setidaknya memiliki 2.600 data center. Menjadi penting bagi Indonesia untuk segera memiliki integrated data center pemerintah, ya, untuk mengatur data pemerintah itu sendiri. Dan yang kedua tentu data center privat yang nanti pembahasan dan substansinya, hak dan kewajiban akan kita bicarakan lebih dalam di Panja. Di Panja, karena ini akan mengatur hak-hak pemilik data, flow data, dan harapan-harapan atau kebutuhan dari pengguna data. Ya. Yang ketiga, Kakak Farhan, ya, bisa saya sampaikan memang saat ini kategorisasinya terdiri dua kategori, yaitu general personal data seperti disampaikan dan specific personal data. Yang nanti juga secara substansi definisi ini penting untuk kita bicarakan di dalam rapat-rapat di Panja dalam proses politik, bagaimana mendefinisikan personal data dan spesifik atau general personal data dan spesifik personal data. Ya, bisa saja nanti ya kita melihat substansinya adalah data yang umum, ya, dan data yang spesifik dan strategis. Tentu ini akan menjadi proses pembahasan di panitia kerja kita nanti. Kakak Willy, ya, di sini juga diatur. Saya sebut kakak ini karena egaliter aja, kebiasaan ya. Ini karena kebiasaan. Atau yang terhormat Pak Willy Aditya. Betul sekali, menjadi concern kita adalah relasi state dan korporasi. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan data center yang dikelola oleh sektor privat. Ya. Karena ini padat teknologi dan padat kepentingan masa depan negara terkait dengan tiga hal yang saya sampaikan tadi. Ya, masalah kedaulatan, masalah defense dan security, ya, dan
masalah pemilik data, serta yang ketiga masalah pengguna data. National security batasannya ada di mana juga diatur di dalam undang-undang ini untuk nanti mendapat proses pembahasan secara politik bersama DPR RI, bersama Komisi 1 di dalam panja kita nanti. Karena saya mengetahui kita juga mempunyai atau punya usulan RUU PDP di sisi yang satu, di sisi yang lain ada RUU Cyber, ya, ada RUU lainnya yang terkait dengan defense dan security negara. Ya, tentu ini nanti akan kita melihat. Yang paling penting di atas semuanya, ketiga kepentingan negara yang disampaikan tadi harus dapat perlindungan secara legislasi yang memadai, ya, sehingga bisa saja seseorang atau bangsa lain mengetahuinya, tetapi hak menggunakannya kita batasi dan kita atur, serta sanksi-sanksi atas penyalahgunaan atau data breach yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan akses baik secara formal dan legal, apalagi apabila itu diperoleh melalui tidak normal dan ilegal. Terima kasih pimpinan. Izin pimpinan. Sebelah kanan. Ya, tolong singkat-singkat saja ya. Terima kasih pimpinan. Saya singkat saja terkait dengan national security yang menyangkut dengan data pribadi Pak Menteri. Saya pikir mungkin substansi yang ingin saya tekankan di sini bahwa kita tidak inginkan juga national security yang menyangkut data pribadi ini hanya berlaku kepada perlindungan negara terhadap masyarakat. Tetapi yang sekarang menjadi substansi yang saya ingin tekankan adalah bagaimana negara juga tidak mengintervensi terhadap data pribadi masyarakat kita. Karena mayoritas masyarakat sekarang sudah menggunakan media sosial dan lain-lain. Karena yang kami khawatirkan, jangan sampai kita bicara soal national security, tetapi sewaktu-waktu negara bisa mengintervensi untuk mengakses data pribadi. Karena dinasti politik kita Indonesia ini masih belum berjalan secara demokratis. Sehingga jangan sampai kita khawatirkan ada indikasi-indikasi yang merugikan ya, dari aspek sosial politik. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Mungkin saya kira tadi sudah ditanyakan hal yang sama, saya kira tidak perlu dijawab lagi ya. Ya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri atas penjelasan-penjelasan serta jawaban-jawabannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu dan Bapak anggota Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Komisi 1 DPR RI akan menyusun jadwal untuk rapat-rapat berikutnya. Dan kami ingatkan kepada fraksi-fraksi untuk segera mempersiapkan DIM sandingan terhadap RUU tentang perlindungan data pribadi ini. Untuk itu, raker pada hari ini dapat kita tutup dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.